Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Jumat, tanggal 4 April 2025, dalam masa Prapaskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan limpah terima kasih kepadamu atas rahmat kehidupan baru yang Kau berikan kepada kami pada hari yang baru ini. Kami hendak mengawali hari yang baru ini dengan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan pasal ayat 10 ayat 25 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuh dia. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Namun sesudah saudara-saudaranya berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, melainkan diam-diam. Kemudian beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mau mereka bunuh? Namun lihatlah, ia berbicara terang-terangan dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa dialah Mesias? Tetapi tentang orang ini kita tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Mesias datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang, kenal maka sayang. Jika harus membuat daftar orang yang kita kenal, maka kita akan dengan cepat bisa membuat daftar itu. Biasanya semakin dekat relasi dengan kita, semakin sering bertemu, membuat pengenalan kita semakin baik. Sebaliknya, jika relasi kita tidak dekat,
dan jarang berinteraksi, pengenalan kita pun akan terbatas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa Yesus berjalan keliling Galilea. Yesus ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Perjalanan yang tidak mudah, karena di sana para pemuka Yahudi berusaha membunuhnya. Pilihan yang penuh risiko. Kehadiran Yesus menimbulkan pertentangan. Pertentangan tentang Yesus adalah pertentangan tentang kebenaran. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami, dan persepsi tentangnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang yang pernah melihat Yesus melakukan berbagai mujizat, mendengar khotbahnya dan mengajar, bahkan mungkin menjadi bagian dari yang mengalami mujizat Yesus, ternyata tidak serta-merta membuat mereka mengenal Yesus. Pengenalan yang sejati berarti orang berubah oleh apa yang kita kenal. Hidup kita berubah setelah mengenal Yesus. Mengenal Yesus bukan hanya sebagai pengetahuan intelektual, melainkan mengenalnya dengan hati, meresapi ajarannya, dan tekun melaksanakannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita memang belum pernah bertemu dengan Yesus. Kita belum pernah melihat wajahnya. Bahkan mungkin kita juga belum pernah mengalami mujizat secara konkret yang dikerjakan oleh Yesus. Tetapi kita percaya dan kita yakin bahwa Yesus selalu hadir berjalan bersama kita. Mungkin mujizat hebat yang dilakukan oleh Yesus seperti ketika ia hidup sekian ribu tahun yang lalu di Palestina tidak terjadi atau kita tidak alami. Tetapi meskipun demikian, kita tetap mengalami bahwa Yesus selalu hadir menyertai kita, bahkan menyatakan melakukan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nafas hidup yang masih kita alami adalah salah satu mujizat besar yang masih boleh kita alami. Kita mengalami berbagai macam tantangan hidup, tapi ternyata kita mampu mengatasi atau keluar dari permasalahan itu. Itu terjadi atau bisa kita lakukan oleh karena bimbingan dan penerangan dari Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu mari terus kita berlangkah maju bersama sebagai murid-murid Yesus, semakin mengenal Dia dan menjadikan Dia sebagai satu-satunya patokan dan pedoman dalam seluruh kehidupan kita. Semoga masa Prapaskah merupakan kesempatan yang bagus untuk semakin menyadari bahwa tanpa Yesus kita tidak mampu berbuat apa-apa. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.